Eh, Wah, inilah bendungan terbesar di bumi. Bendungan itu bernama Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan itu sengaja dibangun, ya iyalah sengaja dibangun, masa tidak sengaja dibangun? Bendungan itu sengaja dibangun untuk membendung aliran sungai Yangtze. Namun bendungan ini tidak jadi begitu saja, melainkan telah melalui perjalanan panjang hingga seabad lamanya. Ada kisah menarik, unik, dan sedih di dalamnya. Seperti apakah proyek pembangunan bendungan raksasa ini? Maka dari itu mari kita kisahkan kisahnya. dan putar intronya. Dodo memberi yang terbaik. Ya, Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang ketiga di bumi. Maka dari itu, untuk memanfaatkan sungai ini, Sun Yat-sen, seorang revolusionis Cina, mencetuskan gagasan untuk membuat bendungan itu pada 1919. Bendungan ini nantinya bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Apa kepanjangannya? Gue jitak juga loh. Wah, sepertinya itu bukanlah perkara mudah. Tapi mari kita coba. PLTA ini sebenarnya hampir rampung pada 1930 dan 1932. Tapi karena situasi politik tidak stabil dan masih rapuhnya basis industri, maka pembangunan ini pun tertunda, sehingga air pun tidak terbendung. Setelah sekian lama tidak dilanjutkan, akhirnya pada tahun 1944, Amerika menjanjikan untuk memberikan bantuan alat-alat canggih dan juga finansial besar-besaran. Tentu, mereka sangat senang dong. Akhirnya, proyek ini pun dilanjutkan kembali. Teknik membangun bendungan yaitu dengan cara... ya nonton aja lah video yang ini. Di situ sudah aku jelaskan tuh caranya. Cobalah kau tengok. Lah, akhirnya kita kemanakan dulu ya kalau kita mau membangun bendungan? Buat jitak juga loh. Awalnya proyek ini berjalan dengan mulus, namun lama-kelamaan menjadi kasar. Mereka berhadapan dengan ujian dan cobaan. Ada beberapa warga yang tidak setuju dengan pembangunan bendungan tersebut. Mereka berhadapan dengan manusia dan alam, di mana mereka harus membendung air yang sebegitu banyaknya. Susah juga ya ini. Dibaca aja susah, apalagi dibangun. 5 tahun kemudian, pemimpin Cina Mao Zedong dan Zhou Enlai menunjukkan antusiasnya untuk melanjutkan kembali mega proyek tersebut. Keinginan baru dapat diwujudkan pada tahun 1970. Proyek itu dinamakan Guizhouba. Guizhouba. Aduh, sorry ya kalau gua salah dalam melafalkannya. Soalnya lidahku beda server. Kalaupun salah, tolong dibenarkan, ya. Akhirnya proyek Guizhouba dilanjutkan kembali. Tahun pertama proyek malah terjadi insiden ledakan. Dan lagi-lagi karena itulah proyek ini harus dihentikan. Dan ini sudah 3 kali loh proyeknya ditunda. Sudah 60 tahun sejak Sun Yat-sen mengajukan gagasan ini, namun bendungan ini masih belum rampung juga. Beli pakannya mahal. Mahal banget. Lah ini ngapain marah-marah? Dilansir dari Voi.id, pada tahun 1980-an, Perdana Menteri Deng Xiaoping menghidupkan kembali persiapan pembangunan ini. Dan secara resmi mega proyek bendungan ini pun berjalan besar-besaran pada tahun 1994. 9 tahun kemudian, tepatnya pada 10 Juli 2003, barulah generator pertamanya mulai beroperasi. Bendungan ini memiliki kapasitas 22.500 MW listrik. Jumlah itu hampir sepertiga dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia, yakni sekitar 69.600 MW yang seperti dilansir dari laman Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dan akhirnya, setelah perjalanan yang sangat panjang, bendungan ini pun bisa difungsikan. Para warga pun menjadi sangat senang. Lah ini kenapa lagi? Untuk spesifikasinya, PLTA ini memiliki panjang 2,3 km dengan ketinggian sekitar 185 meter. Untuk anggaran proyek diperkirakan menghabiskan sekitar 24 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar... Aduh, sorry. Kalkulatorku error. Namun menurut laporan National Geographic, pengamat menganalisis sebenarnya kocek yang dirogoh bisa jauh lebih dalam. Mungkin masih banyak tuh yang belum masuk anggaran.
Kabarnya saat pembangunan bendungan ini, Cina terpaksa merelokasi hingga 1,2 juta orang. Selain itu, kritik soal lingkungan juga berdatangan dari ahli geologi. Namun pemerintah tetap membangun bendungan ini mengingat fungsi bendungan ini bukan hanya untuk membangkitkan listrik, melainkan untuk meminimalisasi banjir. Dilansir dari tribunnews.com, kapasitas air maksimum bendungan Tiga Ngarai ini adalah 39,3 miliar meter kubik. Waduh, berapa itu? Kalkulatorku tambah error. Oleh karena itu, untuk mencatat banjir dalam 100 tahun, bendungan Tiga Ngarai dapat dengan mudah dikendalikan tanpa masalah. Secara desain, bendungan Tiga Ngarai dapat menahan ketinggian air 1000 tahun dari 175 meter dan aliran air maksimum 70.000 meter kubik per detik. Apa maksudnya? Kalau dihitung-hitung, bendungan itu dibangun menggunakan 28 juta ton beton dan 463.000 ton baja. Jumlah baja ini cukup untuk membangun 63 menara Eiffel. Kenapa tidak sekalian membangun menara Eiffel aja ya? Setelah beroperasi, bendungan ini menjadi PLTA terbesar di bumi, di mana dia mampu menghasilkan 100 miliar kilowatt per jam per tahun. Listrik itu pun ditransmisikan ke provinsi Hubei, Hunan, Jiangxi, Chongqing, dan Shanghai. Penjualan listrik Tiga Ngarai ini adalah sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Waduh, berapa rupiah lagi nih? Mau kaget tapi belum dikonversikan. Dan jika seandainya bendungan Tiga Ngarai ini gagal berfungsi, maka sepertiga dari populasi Tiongkok akan menghadapi pemadaman listrik alias mati lampu. Bendungan Tiga Ngarai ini memiliki 34 generator raksasa yang menghasilkan jumlah energi yang sama dengan pembangkit listrik termal dengan kapasitas 50 juta ton batu bara atau 25 juta ton minyak mentah. Sungguh terlalu ya pemirsa. Mau kaget tapi nggak ngerti. Ya udah, nggak usah dihitung. Berat. Selain menghasilkan listrik yang sedemikian besar, bendungan ini juga berfungsi untuk irigasi bagi daerah pertanian yang berada di sekitar daerah tersebut. Irigasi menyebabkan daerah lain menjadi iri hati. Mau juga dong dialiri. Pemerintah Cina sadar bahwa untuk membangun bendungan ini, sebagian besar lingkungan telah mengalami perubahan. Untuk itu, saat ini dan kedepannya, pemerintah Cina berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan keseimbangan ekologis yang telah rusak tersebut. Tentu di balik keberhasilan proyek ini ada perjuangan yang luar biasa besar. Mereka harus berhadapan dengan banyak pihak. Saking lamanya proyek ini sampai berpindah ke beberapa orang. Namun walaupun beliau tidak sempat menikmati bendungannya, tapi masyarakat bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Dan inilah bendungan terbesar di bumi yang sempat saya ceritakan hari ini. Tetaplah membangun walaupun orang lain yang akan menikmati hasilnya. Bekerja agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu. Terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata, silahkan dikritik. Jualnya murah banget. Kasihan banget. Tapi tidak usah marah-marah dong. Kalau kalian punya versi yang berbeda, ya silakan komen dong. Oh iya, jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terharu. Ya udah. Wah, siapa nih yang naruh es teh di sini?